Baik, sekarang kita langsung memulai acara munakosah. Maaf pura ya, gak telat pada ibu. Aslinya sih jam 8 itu mulai. Tapi mau temen-temen apa? Kalau bisa mas-masnya di belakang aja diganti sama mbak-mbak. Mbak Mujahidah tuh yang akan ngetes sama Mujahidah. Babnya bab pernikahan coba ya. Bentar. Halamannya mungkin teng halaman bab pernikahan iku halamannya dua beli sampun. Nggih, takrib Pak. 43, halaman 43. Halaman 43 kitabun nikah wa ma yata'allaqu bih minal ahkami wal qadaya. Nanti bacanya jangan cepet-cepet, agak pelan, telaten. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi utawi iku kitab nerangkan nikah wa malan berkoro ta'ala kang berkaitan apa ma bihi kelawan nikah minal ahkami bayane saking pira-pira hukum wal qadaya lan pira-pira ketetapan. Wan nikah ulang utawi nikah iku mustahabun den sunahaken iman kadhe wong yahtaju kang butuh sapa man laihi maring nikah wa juzu lan wenang lil hurri kadhe wong lanang merdeka apa ayat jimaa nyentong ngumpulaken sapa hur baina arba'i haraira ing dalem antarane papat pira-pira wadon merdeka walil abdi lan kadhe budak apa ayat jimaa nyentong ngumpulaken sapa abd bainas nataini ing dalem antarane wadon loro wala yang geho lan ora kena nikah sapa al-hurru wong lanang merdeka ammatan ing budak wadon illa bisyartaini angin kelawan syarat loro adami sodakil hurrati siji rupane ora nanae mas kawine wong wadon merdeka kakau fil anati lan budi berzina wa nadru rajuli lan utawi pandangan wong lanang ilal mar'ati maring wong wadon iku ana sab'ati adrobin ngatasi pitu pira-pira warna ahaduha utawi salah sijine sab'ah. Di sini aja hadir putranya. Ahaduha utawi salah sijine jangan di belakang merembah. Iku nadruhu ningali rajul ila ajnabiyatin maring wadon ajnabi bi ghairi hajatin krana tanpa hajat wa ghairu jaizin iku ora wenang wasani lan utawi kang kaping pindho iku nadruhu ningali rajul ila zaujatihi maring istrine rajul wa ammatihi lan budak wadone rajul fa yajuzu nuli wenang apa ayang dzura ento ningali sapa rajul ilama maring barang adal farji kang saliyane farji min huma saking zaujah wa ammat wasali sulan tawi kang kaping telu iku najruhu ningali rajul ila dawati maharimihi maring pira-pira wong wadon mahrame rajul au amati atawa budak wadone rajul al mazujati kang den nikahaken apa amat fa juzu monggo wenang apa nazar fi maing dalam barang ada kang liyani apa ma ing perkara bena surati kang tetep ing dalam antarane udel warubati lan denggul warrobi lan tawi kang kaping 4 iku anadzuru ningali di ajlin nikahi krana arahe nikah fa juzu nuli wenang apa nazar ilal wajhi maring wajah wal kafaini lan efek-efek loro wal khamis lan tawi kang kaping 5 iku anadzuru ningali ilmu dawati krana ngobati fa juzu mongko wenang apa nazar ilal mawadi'i maring pira-pira panggonan allati kang yahtaju kang butuh sapa wong ilaiha maring allati wasa disulan tawi kang kaping 6 iku anadzuru ningali lisyadati krono nyakseni aulil muamalati atawa jual beli fa juzu mongko wenang apa anadzuru ningali lal wajhi maring wajah khosotan hale khusus wasabi ulan tawi kang kaping 7
iku anadru ningali ilal amati maring budak wadon ingda ibtiyaiha ing dalam nalikane tuku amat fa juzu mongko wenang ilal mawadi'i maring pira-pira panggonan allati kang yuhtaju kang den butuh apa alat apa anadr ila taqlibiha maring molak-malike amat. Ya, jelaskan. Kitabun nikahi wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum nikah serta ketetapan yang berkaitan dengan nikah. Wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Nikah itu disunahkan bagi seseorang yang membutuhkannya. Wa yajuzu lil hurri ayyajma'a baina arba'i haraira. Dan diperbolehkan bagi laki-laki merdeka untuk menikahi 4 wanita merdeka. Walil abdi ayyajma'a baina sanataini. Dan bagi budak laki-laki itu hanya diperbolehkan menikahi 2 perempuan. Wala yankihu al-hurru ammatan illa bisyartaini. Dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki merdeka untuk menikahi budak perempuan kecuali dengan 2 syarat. Ada misolakil hurrati wa khawfil anati. Yang satu adalah tidak adanya mas kawin untuk perempuan merdeka. Wa khawfil anati, dan yang kedua adalah tidak ada dan takutnya berzina. Wa nadhru rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrobin. Dan pandangannya laki-laki terhadap perempuan itu ada 7 macam. 1. Ahadua nadhru ila ajnabiyyati li ghairi hajatin wa ghairu jaiz. Pertama adalah pandangannya laki-laki kepada perempuan ajnabi karena tanpa hajat, maka hukumnya tidak boleh. Wasani nadhruhu ila zaujatihi wa ammatihi fa yajuzu ayang dzura ila ma'adal farji minhuma. Yang kedua adalah pandangannya laki-laki kepada istrinya dan kepada budak perempuannya itu diperbolehkan melihat semua kecuali melihat kemaluannya zaujah dan budak perempuan. Yang wasalisu nadhruhu ila dawati maharimihi au ammatihi al-mazujati fa yajuzu fima adama bainas surati wa rukbati. Dan yang ketiga adalah pandangannya laki-laki kepada perempuan mahramnya atau kepada budak perempuannya yang dinikahi itu diperbolehkan melihat semua kecuali dari batas pusar sampai lutut. Dan yang keempat adalah pandangannya laki-laki warabiu an nadhru li ajlin nikahi fayajuzu lal wajhi wal kaffaini. Yang keempat adalah pandangannya laki-laki karena inginnya menikah itu diperbolehkan melihat hanya wajahnya dan telapak tangan. Dan yang kelima adalah an-nadhru lil mudawati fa yajuzu ilal mawadi' allati yahtaju ilaih. Yang kelima adalah pandangannya laki-laki karena ingin mengobati, maka diperbolehkan hanya saja melihat tempat-tempat yang dibutuhkan untuk diobati. Wasadisu an-nadhru lisyadati aw lil mu'amalati fa yajuzu an-nadhru ilal wajhi khosotan. Yang keenam adalah pandangannya laki-laki karena ingin menjadi saksi atau ingin menjual beli, itu diperbolehkan hanya saja melihat wajah, Wasabi'u an-nadhru ilal ammati 'inda ibtiya'iha fa yajuzu ilal mawadi' allati yahtaju ila taqlibiha. Dan yang ketujuh adalah pandangannya laki-laki kepada budak perempuan apabila ia ingin membelinya, itu diperbolehkan hanya tempat-tempat yang dibutuhkan untuk dicek atau untuk diperiksa. Saya mau tanya-tanya dulu.
Sekarang pertanyaannya ke ilmu alat dulu, nahwu sorof. Setelah itu nanti pertanyaannya ke pernikahan. Selanjutnya nanti barangkali Pak Ustadz atau anak santri mau bertanya silahkan. Yahtaju itu kalimat apa? Oh, ya. Fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Kalau yahtaju fi'il mudhari maka ikut wazan apa? Yafta'ilu. Yahtaju ikut wazan yafta'il. Kayaknya nggak sama. Beda itu. Terkena iklal. Ilal. Ilalnya gimana? Yahtaju asluhu yahtaju. Terus. Ala wazni yafta'ilu. Ubdilatil ya'i. Ubdilat li'a'u kalau. Ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha wa sukunin harfin sahihin qablaha fasara yahtaju. Begitu ya, salah. Itu mah nanti akhirnya wasukunu harfin sahihin qablaha itu kaidah keberapa ada wasukunu harfin? Nah, ini kaitannya kaidah banyak apa kaidahnya cuman terkena ilalnya prosesnya berapa kali? Satu kali ya, Bu. Nah, kaidahnya ikut kaidah berapa? Kaidah satu. Coba sebutkan kaidah satu. Idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmatiha fa fi kilmatiha. Ya, apa artinya? Apabila ada huruf wawu atau ya jatuh setelah harokat fathah maka diganti dengan alif. Terus masalahnya di sini di mana? Yahtayiju gimana masalahnya? Karena ada huruf ya. Kenapa? Huruf ya-nya kenapa? Karena ila tadi. Iya, ngerti. Ada apa dengan huruf ya-nya di sini? Kenapa dibuang? Karena Dibuang apa diganti alif? diganti alif. Alasannya kenapa? Karena apabila iya huruf wawu atau ya jatuh setelah fathah maka harus diganti alif. Mana fathahnya? Tak. Coba iklalnya gimana? Yahtaju asluhu yahtaju. Yahtaju asluhu yahtaju ala wazni yafta'ilu. Ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kilmatiha fasara yahtaju. Nah, ini baru benar. Kalau yang tadi salah, ba'da sukun harfin sahih qablahi, kaidahnya buat kaidah satu. Kemudian wan nikahu mustahabbun. Kalau mustahabbun tuh kalimat apa? Kalimatnya dulu kalimat apa? Isim, fi'il apa huruf? Isim. Isim. Isimnya mustaq atau jamid? Mustaq. Kalau mustaq sehotnya apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul ikut wazan apa? Mufta'alun. Ta'alun. Mustaf'alun. Mustaf'alun. Kok jadi mustahabbun nih? Karena kan terkena kaidah 10. Kaidah 10. Intinya kaidah 10 apa? Apabila ada dua huruf maka dihitungkan. Dua huruf maka didghamkan. Apabila ada dua huruf maka didghamkan kan? Zaidun ada za dengan ya. Enggak didghamkan itu. Bismillah ada ba dengan sin, enggak didghamkan. Asalnya mustahabun, asalnya mustahbabun. Ya, terus. Ala wazni mustaf'alun. Uskinatil ba'ul ula. Ba yang pertama disukun. Terus. Li ajli syaratil idgham fasyara mustahabbun.
Bener disukunkan itu. Sukunkan. Coba diulang lagi. Coba tulis di papan tulis. Kalau apa di situ di satu ya. Mustahabun. Asalnya mustahbabun. Katanya. Ala wazni mustaf'alun. Coba pengen lihat dulu. Yang besar saat. Yang besar aja. Biar kelihatan dari sini. Itu mustahbabun. Harokatin. Mustahbabun. Terus diapain Zan? Sukunkan ba yang pertama, Bi. Bak yang pertama disunkan. Baca Zan. Mus Baca. mustahbun. Bisa nggak baca? Kan katanya bak yang pertama disukunkan, itu udah disukunkan tuh. Ayo sekarang baca. Oke, cari celah lagi. Itu bener diidghamkan? Bukan. Diidghamkan. Oke, caranya pengen tahu. Memang harus disukunkan kalau diidghamkan. Ditukar, Bi. Hah? Ditukar. Ditukar. Dari awal bila ditukar. Kalau ditukar gimana? Apanya yang ditukar? Huruf H sama huruf Ba, Bi. Oke, tukar. Begini. Iya. Mustahabun. Coba baca. Mustahabun. Coba dihilal dulu. Mustahbabun asluhu. Salah, ketukar itu. Mustahabun asluhu mustahbabun. Ala wazni mustaf'alun. Ya. Mau uskinat atau mau nukilat? Nukilas harokatul ba'ul ula ila ma qablaha. Ya. Ila ma qablaha li ajli syartil idgham. Ya. Fasara mustahabun. Ya, bagus. Nah, ini terus. Summa udghimatul ba'ul ula fi tsaniyah lil mujanasati fasara mustahabun. Tulis. Idghamkan, Sa. Ya, bagus. Kemudian mau nanya tentang kalau ya juzu itu asalnya apa? Yajwuzu. Ya juzu. Gitu ya. Ikut wazan, Yaf'ulu. ikut kaidah berapa? 2, Bi. Sebutkan kaidah 2. Idza waqatil wawu wal ya'u ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablaha sakinan sahihan nukilat harakatuhuma ila ma qablaha. Oke, ya juzu ilal dulu, Zan. Ya juzu aslu yajwuzu ala wazni yaf'ulu nukilat harakatul wawi ila ma qablaha taharrukiha kasukunin harfin sahihin qablaha fasara yajuzu. Ya, bagus. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harair. Yajuzu itu kalimat Fi'il. setiap fi'il wajib punya Fa'il. mana fa'ilnya? Ayyajma'. Apa sih fa'il itu? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Bednya tahu nggak apa itu fa'il? Kurang apa ya? Apa? Nggak tahu. Bednya di Imriti ada nggak? Fal fa'ilus mutlaqan qadir. Ya, fal fa'ilus mundur. Fal fa'ilus Ayo wis hatama masuk beli apa? Fal fa'ilu fal fa'ilus
Fal fa'ilus mundur tifa'in. Usnida. Nah, itu imritnya walfiyah. Hah? Oh, fal fa'ilus mutlakon. Si salah guru mana? Fal fa'ilus mundur tifa'in. Fal fa'ilus. Ya begitulah. Ulangi coba. Fal fa'ilus mutlaqon qadir rafa. Fal fa'ilus mutlakon qadir rafa terus. Fi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Ya, apa artinya? Fa'il itu adalah Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il. ya. Terus ayajma'ah itu fa'il. Fa'il fi'il. Kalau memang fa'il alamat isimnya apa, Jan? Terus dibaca rofaknya apa? Alamat isimnya ayajma'ah itu apa? Rumah. Mana domanya? Kira-kira kan Kenapa dikira-kirakan? karena kemasukan an Memangnya kenapa kemasukan an? Ayajma'ah itu fi'il apa isim? Pengen tahu. fi'il. Ayajma'ah fi'il. Berarti nggak boleh jadi fa'il dong. Boleh nggak jadi fa'il? Fi'il kok jadi fa'il? Tadi definisinya fa'il itu kan isim. Jadi baca rofa bukan fi'il, ini fi'il. Ayo, ayajma'ah itu isim atau fi'il? Isim wi. Isim. Isim. Rubah maning. Kenapa bisa isim? Isim apa itu begitu? Itu namanya isim Awal. muawwal. Kelalen sih Jan. Nah, ada satu bacaan yang Abi kurang sreg. Coba lihat halaman 44 wasalisu. Nadruhu ila zawati maharihi au amatihi Ayo, serasa salah gitu. Al-mazujati. Al-mazujat itu apa? Kalimat apa itu? Isim Ya. Sehotnya isim apa? isim maf'ul. Ikut wazan apa? Maf'ulatun. Maf'ulatun. Mazujatun maf'ulatun. Mazujatun maf'ulatun. Fa fi'ilnya itu sukun. Mana sukunnya sekarang? Baik, daripada lama nanti ya dikasih kesempatan Pak Ustadz ya. Sebentar, ini bukan al-mazuja, tapi kutwazan zawaja. Jadi gimana? Sawwazai. Kalau ikut wazan tazwijan berarti, Muzawwajan. nah terus berarti au amatihi, Al-muzawwajati. nah al-muzawwajati. Nah, Pak Ustadz mangkat nahu sorok dulu. Nahu sorok dulu mangkat tanya. Gak apa-apa, 3 pertanyaan dulu. Nanti kita nanya tentang fikihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya tanyakan dari Rahmat.
kitabun ini bahwa lafaz kitabun itu kan merupakan kalimat isim yang saya tahu dari di bab i'rab dari dunia kan wa taghiru awakhiril kalimil ikhtilafil awamil dakhilati ala halafun al takdiron. Jadi lafaz kitabun itu tadi dibaca kitabun. Jadi kenapa itu harus dibaca kitabun? Jadi apa amil yang mendukung untuk lafaz kitabun itu dibaca kitabun, bukan kitabin atau kitaban. Amilnya itu apa? Benar menjadi mubtada. Iya, ya mubtada, tetap harus ada amilnya kan. Itu kan kedudukannya jadi mubtada. Tapi harus ada yang merafakannya itu siapa? Apa? Amil apa? Yang merafakan lafaz kitabunnya. Saya melihat dari i'rabnya maksudnya. Apa i'rabnya itu? Lafaz kitabun. Kan harus ada amil. Oke, sama saja seperti ini. Yang merafakan mubtada itu amil apa sih? Itu sama saja. Sama seperti fi'il mudhari kan mu'rab. Tapi ketika tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim maka harus dibaca rofa. Tapi tetap kan ada amilnya. Yang merafakan fi'il mudhari kan namanya amil maknawi tajarud. Nah, gitu. Maknawi tajarud. Nah, kalau yang merofakan mubtada itu amil apa? Kalau kita melihat di awamil kan ada dua, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Ini yang merafakan mubtadanya amil apa? Nah, kalau nyerah bilang Allah alam. Ya. Allah alam. Jadi amil maknawi kan ada dua, hanya dua kan, amil maknawi tajarud dan amil maknawi ibtida. Kalau yang tajarud berarti yang mengamili fi'il mudhari yang tidak termasukkan amil nawasib dan amil jawazim. Kalau amil maknawi ibtada yang masuk kepada mubtada itu. Jadi yang merafakan mubtada adalah amil maknawi ibtida. Oke. Yang kedua lafad yang mudah itu. Lafad haroiro ayat ma'a baina arba'i haroiro. Lafad haroiro itu kalimat apa tuh? Kalimat apa tuh? Isim. Kalimat isim. Ya. Dalam keadaan di sini itu dibaca apa? Cer. Dibaca cer. Tapi di sini kan haroiro tadi dibaca. Karena isim ghair musyarif. Isim ghair Kajar musyarif. alamatnya menggunakan fathah. Apa? Sama elatnya apa? Ketika cer alamatnya menggunakan fathah. Elatnya apa ini harus dibaca fathah? Sigot muntahal jumuk. Oke. Ya. Satu lagi. Nanti pasal itu.
Ini lafaz yang halaman 44 faya jusu itu kan ada faya jusu ilal waji wal kafaini. Itu kan merupakan salah satu jawab ya dari syarat yang sebelumnya itu. Kalimat syaratnya itu di mana? Jawaban dari mana lah faya jusu, maka boleh faya jusu melihat ilal waji wal kafaini. Ini bukan fa jawab, tapi fa ziyadah. Apa sih ada? Bener Pak Ustaz? Salah. Masa? Masa jawab. Bener. Itu Pak jawab, tapi ada syarat tadi kira-kira. Ini jangan kira-kira akan sih. Ya, pertama apa dipaksa? Iya. Dipaksa supaya dewasa. Bisa ngira-ngirain nggak? Iya. Nanti belajar. Belajar takbir. Iya. Masih ada lagi. Ya, cukup bentar. Ya, Mbak, sok mau sorot dulu atau Mas, 3 aja ya. 3 saja. Gak apa-apa nanya yang sulit, asal Mas dan Mbak tahu jawabannya. Ya bukan nanya beneran, tapi Nah. emang nanya menguji. Nama menguji. Ya, libat. Tabung itu ibarat apa karena menjadi mubtada, apa dalilnya bahwasanya mubtada itu tidak tahu apa. Al mubtada ismun rafuhu mu'abbadu an kulli lafzin amilin mujarradu. Terus wanikahu itu kalimat isim yang berperoparan menjadi mubtada. Yang mubtada itu mempunyai khobarnya mana? Mustahabun. Mustahabun. Ini khobarnya mufrad atau ghairu mufrad? Wair mufrad. Mungkin setelah ini, setelah penjelasan selesai, Dan mungkin diskusi Pak. Hmm. Maksudnya pertanyaannya ke Ustaz. ghairu mufradnya di bagian apa? Ismiyah. Salah, bener salah. Hah? Salah. Yang bener apa? Khobar mufrad. Mufrad. Salah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ajar ditega, tega nambah. Gua ditega waktu galak. Ya, Itu kalimat fi'il. apa? Taju. Ya, taju. Ya. Itu kalimat fi'il. Fi'il itu memiliki fa'ilnya fa'ilnya. Fa'ilnya domir yang kembali ke man. Ya, bener Andre. Isma'a. Posisinya itu urutannya menjadi apa? Yang mana Mas Andre? Yang begitu diliputi Ya, Zul. Oh ya. Ayat jemaah ya? Ya jemaahnya. Ya jemaahnya atau ayat jemaahnya? ayat ma. Itu sama yang ditanyakan. Oh iya Tadi. sama aja. Mau nanya ulang tak gimana?
Tadi kan sudah tanya. Mau nanya lagi? Oh, ayo aja. Ayat jemaah itu posisinya juga. Fa'il. Jemaah kenapa sebagai jemaah? Kenapa bukan menjadi jemaah? Karena kemasukan an ambil nama masjid. Nah, dari Ya, bisa wawalan ya. Wallahu alam. Ada ya fansip di aneh. Apa dalilnya? Oh. Terus Bapak ada yang mau tanya? Ya, baiklah. Apa? Apa? Ah, Arjun ini berupa kalimat apa? Isim Jadi isinya kenapa? kemasukan al. Sebutkan dari yang mana sih? wala yang ibu al Hah? wala yang ibu al Wala yang ibu al yang itu. Yang iku Oh, Al-Qur'an yang matan. itu. Iya. Ada tahu wala yang itu. Jadi Oh, al-quru. iya. Ya, al-quru. Kalimat apa aja? Isim Terus pertanyaan selanjutnya. jadi isinya wala al. sebutkan dari Isi awal kan? Iya, dunia. Jurumiyah boleh, MPT boleh. Wallahu alam. Cirinya alam suatu itu alam. Oke, kita langsung bertanya ke persoalan diharapkan nanti pertanyaannya ruang lingkupnya di sini, nggak di luar luar ya. Jadi ngasih pertanyaan dua aja dulu, nanti yang lain silakan catetin pertanyaan-pertanyaannya. Catetin, siapin pertanyaan-pertanyaan. Jadi ya mohon maaf kalau ada vulgar, tapi memang kajian fikih ini kajian yang universal, yang sifatnya itu dari orang yang masih balik atau sudah balik sampai yang umur sudah itu berlaku semua, termasuk berlaku juga untuk orang-orang yang sudah menikah. Karena ajaran Islam itu bukan hanya sekedar memakai peci dan sarung kelihatan orang, tetapi ketika bersama istri, bersama suami di dalam kamar pun diajarkan adab nyoleh. Maka apabila misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke sana, bukan berarti kami berpikiran yang negatif. Tapi memang kepentingan Mas Fauzan dan teman-teman sendiri di masa yang akan datang yang berkaitan. Berarti kalau melihat kemaluan istri itu tidak boleh. Istri sendiri loh.
Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Tapi makruh, Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. tapi makruh. Jadi yang gimana? Yang benar gimana? Makruh, haram atau boleh? Beda-beda hukumnya itu. Jadi kalau suami lihat wajah istri boleh. Boleh, Kalau melihat perut istri boleh. boleh, Kalau melihat paha istri boleh. boleh. Kalau melihat kemaluan istri. Kalau secara sahih boleh, tapi makruh. secara soheh, secara soheh atau yang paling soheh Yang paling sahih boleh, tetapi makruh. boleh, tapi makruh. Terus apa maksud daripada wasa mana tadi? Ma'al farji itu. Wasani nadruhu ila zaujati wa amati. Yang kedua adalah pandangannya seorang pria ila zaujatihi kepada istri, wa amatihi dan budak perempuannya. Wa yajuzu ayat doro ila ma'al farji. Maka diperbolehkan itu melihat anggota tubuh istri selain kemaluan. Coba aku pengen bacakan ibaratnya yang mengatakan boleh tapi makruh itu. Wal syahu zawaju wan nadru ilaihi lakin mal karoha. Wala sahu jawabun nabi ilahi lakin mangkaroha, artinya apa? Pendapat yang paling sahih adalah melihatnya itu diperbolehkan, tapi makruh. Tapi makruh. Nah, ya. Kemudian yang kedua, kalau tabib atau dokter itu kalau lihat-lihat anggota tubuh yang ingin disembuhkan atau ingin diobati boleh? Boleh, Boleh. Tapi kalau masih ada dokter perempuan gimana? tidak boleh. Jadi gimana? Apa perinciannya gimana? Berarti kalau misal ada orang di kampungnya Mas Fauzan lagi hamil, ya, kemudian mau melahirkan, kemudian pengennya itu bukan ke bidan perempuan tapi ke rumah sakit. Nanti yang menjadi bidan itu adalah dokter laki-laki, itu boleh apa enggak? Keadaannya mau lahiran, Iya, katanya mau lahiran, itu mau lahiran bukan mau berak. boleh apabila darurat sekali dan Boleh apabila darurat sekali. Tapi kalau misalnya nggak darurat, tapi pilihannya sang istri, Mas, saya mau ke mitra aja deh, nggak mau ke bidan anu, nggak mau bidan anu, boleh nggak? nggak boleh. Nggak boleh. Yes. Mangga, Ustadz, mangga yang lain. Ustadz dulu. Ya. Ini satu pertanyaan saja, jadi yang ahaduha nadru ila ajnabiyatin li ghairi hajatin. Yang ahaduha nadru ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin gitu ya. Fa ghairu jaizin. Jadi di situ dikatakan tidak boleh, artinya yang dimaksud di sini tidak boleh itu mengandung hukum apa? Hukum makruh atau hukum haram? Mengandung hukum haram. Haram.
karena yang berlaku di kita di Indonesia kan seperti itu kan. Boleh kerja bareng Pak. Iya, seperti itu. Sama perempuan apa sama yang beda jenis ya. Seperti itu berlakunya gitu. Berarti hukumnya haram. Hah? Udah cukup. Ayo, mas kalau nggak, ya. Dari siapa kita itu disunahkan? Apa? Dari siapa kita itu disunahkan? Bagi seorang yang membutuhkannya. Membutuhkan apa? Membutuhkan nikah. Apabila seorang membutuhkan nikah, maka disunahkan. Apabila seseorang tidak membutuhkan nikah, maka tidak disunahkan baginya. Wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Kalau ada orang nggak nikah berarti nggak apa-apa umur itu. Nggak apa-apa. Kalau ada kaitan an nikah sunnati faman rohiban sunnati falaysa minni itu hadis. Gimana itu nikah ini? Nikah itu sunnahku, siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku, itu gimana? Ya kalau orang nggak nikah boleh nggak? Boleh, Boleh, seumur hidup mau nikah boleh nggak? boleh. Terus berkaitan nggak dengan hadis tadi? Ada nggak kaitannya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Hadis itu menceritakan apa sih? Tentang siapa yang mengikuti sunnahku maka Nikah sunnati, nikah itu sunnahku. Faman rohiba, kalau rohiba an benci, kalau rohiba fi itu cinta kan? Nah, Faman rohiba an sunnati, kalau sami siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golongan. Jadi gimana? Berarti orang nggak nikah termasuk golongan Nabi bukan? kalau Nabi asalkan tidak membencinya, tidak membenci sunnah. Oh, berarti konteksnya itu membenci. Contoh gimana? Contoh membenci gimana? Apabila ada seseorang yang tidak ingin menikah, tapi dia tidak membenci nikah tersebut, tidak apa-apa. Iya, maksudnya contoh membenci nikah itu gimana sih? Maksudnya? Kalau membenci orang kan ada, saya membenci dia. Kalau membenci nikah itu gimana maksudnya? Ada nggak contohnya? Contohin. Membenci nikah itu contohnya gimana? Nih, ada perempuan pernah menikah, lalu dia disakiti oleh suami. Kemudian perempuan itu mau menikah lagi dengan laki-laki. Lalu dia menjawab, enggak, saya tidak akan mau nikah lagi. Saya sudah membenci laki-laki dan saya sudah trauma dengan pernikahan. Itu termasuknya rohibah sunnah. Oke, mau jawab. Bapak ngarang. Oke, ada pertanyaan lagi, satu lagi? Ya, gimana? Kalau yang melihat wanita ajnabi itu seorang kakek-kakek tua, apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Maksudnya yang melihatnya, yang dilihat, Yang melihat yang melihatnya kakek-kakek, umur 100 misalnya, melihat anak gadis, ya gitu udah. Kayak kakek umur 100 tahun lihat gadis tuh boleh nggak? Nggak boleh kita Nggak boleh. Udah gitu aja. ada ibarat ada. Walau kana syekhon haroman ajizan anil wati. Mana? Mana? iya. Haram ya? Tapi kan orang tua itu udah ada uban, katanya uban tuh gini ya. Katanya uban tuh cahaya. Nanti anak orang tua tuh seperti anak kecil lagi.
Kalau anak orang tua seperti anak kecil lagi kan berarti anak kecil kan nggak ada dosa kan? Nah kalau orang tua seperti anak kecil lagi kenapa dihukumi dosa? Ya ini mah pertanyaan wong menakit namanya. Cuma iseng ya. Ali aja nanti menghadapi si penanya-penanya yang begini. Kadang-kadang orang awam kalau nanya itu sembarangan aja Pak Ustadz ya. Nah maka sebagai calon ustadz ini harus siap mentalnya ketika ditanya dengan pertanyaan yang aneh. Pak Ustadz saya mau nanya, orang tua itu kalau melihat dan melototin anak gadis itu boleh nggak? Ojan bilangnya nggak boleh. Kalau orang awam nggak butuh dalil, Jan. Walau karena syekhon haroman tuh nggak butuh begituan. Iya. Kalau orang awam tuh butuh logika, butuh jawaban. Gitu, paham ya? Kalau bisa syukur nggak juga nggak apa-apa. Kan orang tua itu kan kayak anak kecil lagi, Pak Ustadz. Kalau anak kecil itu kan nggak dosa ngapa-ngapain. Nah kalau orang tua kembali ke anak kecil lagi, itu ngapa-ngapain dosa apa enggak? Jawabannya ini. Udah, kalau nggak bisa. Berarti belum siap jadi Ustadz kondang ya Ustadz. Jangan sana. Kita ke Palpit. Kursinya ke itu metal. Ya, sana, madepnya sana. Oh, berarti di situ tak, madepnya sini, pulang. Di sini aja di kursi apa di sini. Nah, iya di azam tuh. Azam di sini. Sekarang bukan menghadap ke Menghadapnya. pulang. Ya, Nah, jangan lihat lawan tulis. Nanti kita sekarang mau tanya jawab, bukan tanya jawab. Kita mau ngetes tentang perhitungan warisnya Mas Fauzan. Mas Fauzan sudah mempelajari faraid, lalu kita coba kira-kira sudah sampai sejauh mana Mas Fauzan dalam menghitung faraid. Kami juga mau pulpen sama itu ada. Yang benar madhab sananya aja. Yang benar sananya. Ahli warisnya adalah suami. Mayit meninggalkan ahli waris. Ahli warisnya adalah suami. Mbak dan mas-mas langsung dijawab. Suami, Ustadz badai ya. Kemudian anak perempuan. Anak perempuan 3. Nanti kalau sesuai dengan itu berarti harus Saudara kandung 2. Saudari kandung 2.
Kaulah. Bos. Mahal. Hartanya ya, ini tulis dirkahnya. Rp140, 144 juta. 144 juta. Nanti mbak-mbak bikin soal, sepakat satu aja, bikin soal, musyawarahkan bikin soal. Yang penting jangan ke masalah al-jadwal ikhwah dulu. Ojan belum nyampe. Sudah Jan? Udah habis. Kalau nggak ada soal nanti nggak apa, soalnya satu aja. Kalau bikin soal kita. Sudah, sudah. Udah. Koreksi dulu. Awas satu, ini satu.
hitungannya beda sama suami, anak perempuan 3, saudara kandung laki-laki 2, saudara kandung perempuan 2 ya. Itu buatan siapa kan? Coba 3, 8, 11. Justru Siham. Mana justru Siham? 20 juta. Nanti beneran objek nih. Coba, sudah. Coba sebutkan. Suami bagiannya 1/4 ya. ini itu harusnya salah. Kemudian anak perempuan bagiannya 2/3. ya saudara kandung Saudara kandung dan saudari kandung asobah ya asal masalahnya. 12. Kemudian suami sihamnya 3, anak perempuan 8. 8 ya. Ya. Kemudian saudara laki-laki, saudara laki perempuan 1. 8 ya, 2/3. Iya. 1/3. Kemudian terjadi ingkisar tidak Terjadi ya, Bu. di Kelompok anak dan kelompok saudara kelompok anak dan kelompok saudara. Lalu justru sihamnya 6. tuh 6 saat. Kamu salah kan? Yang salah malah ulaya salah, une salah, ojan yang benar malah. Hapus. Justru sihamnya 6 karena perpaduan antara anak perempuan dan Saudara saudara. Anak perempuannya berapa? 3, Bu. 3. Saudaranya berapa? 6. Coba 3 kali 6 3 banding 6. Maka tabayun apa tamasul? Tadakhul. Hah? Tadakul ya. Tadakhul. Kalau tadakul maka diambil Yang paling besar yang paling besar. Yang besarnya apa? 6. 6. Wah, salah kabeh. Ini sih wong uji kalau diuji pinter diuji. Salah, saya juga salah ya. Karena apa? Kemudian sekarang juz'us sihamnya 6, maka tasihnya berapa? 72. 72. Siham baru suami, 18. siham baru anak perempuan 48. 48. Siham saudara 6. 6. Oh, berarti ya. Terus siham saudara kandung berapa jam? 6 ya. Hah? Yang laki-laki 2. 2, 1 gitu ya. Iya, Bu. Baik, sekarang langsung ke suami. Uangnya berapa? 36 juta. 36 juta. Anak perempuan 96 juta. dibagi 3, 32 juta. saudara 12 juta. ya. Saudara perempuan Saudari perempuan 2 juta. ya. Saudara kandung 4 juta. Ya. Ayo bikin soal lagi. Oh, jangan salah, Kak. Jangan salah. Sok Mbak, ada bikin soal satu lagi setelah ini selesai, kawan. Berarti untuk Niki ulai salah, si saya salah, ojanya yang benar. Kan? Ayo, ada pertanyaannya? Ya, coba sebutkan. Sebutkan pertanyaan dari Reica. Ditulis ya. Iya. Setelah ini selesai ya. Ayo. Suami meninggalkan istri, Istri, ahli warisnya. Lalu ibu, ibu, ayah, ayah, anak laki-laki 6, anak laki-laki 6. Sebentar. Terus anak perempuan 3, ya, perempuan 3. Ada lagi? Ya, cukup. Nanti Mas Aksara dikoreksi ya.
Ya, sekarang tanpa tirkah, nggak usah menyebutkan uangnya berapa. Kita langsung ke siham saja. Sudah, Ustaz? Udah. Mangga disebutkan. Coba lihat Sat, yang benar jelas. Ayo. Bagian istri 1/8, ya, ibu 1/6, ya, ayah 1/6, ya. anak laki-laki asobah Ah, bersama anak perempuan. terus Asal masalahnya 24, asal masalah 24 tunjukin Sat. Asal masalah 24 kamu berdiri. Nah, di sana sebelah perempuan. Satrianya. Nah, gitu. Biar kelihatan semua. Asal masalah mana? 24. Kemudian siam istri 3, 3 tunjukin. Di siam ibu 4, ya, siam ayah 4, ya, siam asobah 13, Hah? 13. 13. Terjadi kisah tidak? Terjadi pada kelompok anak. Ada durusnya berapa? 15, Oke. Maka 15 itu menjadi susu siam. tunjukin pakai tangan. Nah, gitu. Kemudian siham yang baru, tasehnya dulu berapa? 360, 360. Siham istri yang baru? 45, Ya, terus ibu Ya, 60, Ya. ayah 60, ya, asobah 195. ya. Terus masing-masing anak laki-laki? Bagi anak laki-laki 26, Ya, Bagi- tulis ya. 26, ya, tulis. bagi anak perempuan 13. Ya, tulis 26, 26, 26. Bukan, 26. Nah, ini kita Ustaz. Terus. Nah, ini siham nomor. Terus dan hai. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ujian menakosa Fauzan sudah selesai. Dan dalam hal ini yang paling saya suka dari keilmuan Mas Fauzan itu adalah hitung-hitungan garis. Ya, fikih alhamdulillah bagus. Dan kita cukup lah. Yang sorot ya bisa, tapi hitungan garisnya kadang-kadang ngalahin yang ngajarnya. Saya bukan sekali ini Pak Ustadz, disalahin sama Ojan bukan sekali, tapi sering. Saya ngitung yang bener Ojan itu sering. Saya yang salah, yang bener Ojan. Maka dari itu saya sangat terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Pertama sudah hadir, kedua sudah mempercayakan Mas Fauzan untuk tetap berada di pondok pesantren. Kita doakan mudah-mudahan Mas Fauzan bukan hanya sekedar mengetahui teori-teorinya saja, tapi mudah-mudahan diangkat derajat Allah, bisa mengamalkan ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan mohon maaf karena penyambutannya kurang elok dan saya. Alhamdulillah ujian selesai. Bapak menyaksikan bagaimana keilmuan Ojan. Saya juga sama, ibu bersama. Dan ini belum maksimal, loh. Masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf sekali. Tapi yang jelas Bapak sudah nyaksiin, ibu juga sudah nyaksiin, anak-anak kita itu kemana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. Ya kan Allah. اللهم صل على حبيبنا وشفينا وكرمنا ومغفرنا ومولانا محمد وسلم على سادتنا اصحاب رسول الله وعلى اله العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا سيدنا ولنا الحمد لله جل وجهه وعظيم سبحانه الله صلى على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من محمد وتعطينا لنا جميع الحاجة والطعام بأن محمد من يمن خلق الحياة والجنة والله الهداية والرحمة والعافية والسكينة والإسلام والبركة والسلام اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وأولادنا وأولادنا من أهل الصلاح والخير اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وأولادنا وأولادنا من أهل العلم والتقوى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم سكن الإيمان اللهم سبيل الإسلام بالإحسان اللهم يا الله ودفعنا ما ينفذنا اللهم سبحانه الأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Jangan buru-buru Bu, tenang aja di sini kita. Waktu penitipan kan bosan. Iya ikut. Ya ada yang maksimal loh. Ya.